Halo semuanya, selamat datang para profesional, para workaholic, para eksekutif, dan tentu saja tidak kalah pentingnya para work freak yang ada di Indonesia dan semua yang bisa mengerti bahasa Indonesia di seluruh dunia. Bertemu lagi dengan saya, Coach Ramesh Nugraha, dalam program Cerita Manajemen. Oke, hari ini guys, bro, sis, kita akan membahas tentang sebuah tema yang tentunya bila diterapkan akan mampu meningkatkan karir kita di tempat kerja. Atau bagi yang punya bisnis nih, bisa digunakan untuk meningkatkan bisnisnya. Ini tema yang luar biasa yang merupakan salah satu kunci dalam dunia kerja ataupun bisnis. Tema kita hari ini adalah cara muasin bos. Oke ya. Jadi muasin bos ini penting guys. Karena yang paling penting adalah bos ini adalah penentu karir kita atau penentu bisnis kita. Jadi kalau kita bicara tentang bos ini kan adalah bahasanya stakeholder, penentu kebijakan dalam kehidupan karir dan juga dalam bisnis kita. Sehingga bagaimana cara kita memuaskan bos ini menjadi sebuah hal yang vital dan krusial di tempat kita bekerja atau dalam dunia bisnis. Kenapa bisnis juga saya masukkan dalam tema cara muasin bos ini guys? Karena klien kita itu sebenarnya adalah bos kita. Jadi sering kita berpikir bahwa ketika bisnis itu adalah mutual partner. Itu betul. Cuma setelah ketika kita menjadi mutual partner, kita butuh guidance dari internal untuk memastikan bahwa service kita terdeliver sesuai dengan kebutuhan dari customer kita. Itulah kenapa klien kita pun wajib kita hormati, wajib kita dukung, kita support sebagai bos kita gitu ya. Jadi kalau bercandaan kita zaman dulu itu ya, waktu masih di tempat kerja itu, cara muasin bos itu bunga dengan setiap pagi datang pagi dengan mengucapkan selamat pagi bos gitu ya. Tapi jangan salah ya, banyak juga dipelesetkan ketika cara muasin bos adalah sudah pagi bos gitu. Guruan ini hanya bagi yang mengerti saja ya. Jadi inilah dilematika ketika kita bekerja di tempat kerja, bahwa kadang kita yang tidak mau memuaskan bos kita. Nah cilakanya adalah guys, ketika kita nggak mau memuasin bos kita, maka bos pun tidak akan mau mensupport kita guys. Bagaimanapun juga mereka penentu karir kita gitu loh. Ataupun mereka penentu bisnis kita di tempat perusahaan yang menjadi klien kita. Oke, jadi ini vital. Makanya saya bahas di sini dan mudah-mudahan pada yang terbuka buka matanya, terbuka hatinya untuk mulai berpikir bahwa ternyata penting loh kita mendukung bos kita. Bahwa semuanya tidak selalu harus dikerjakan dengan cara kita. Ada cara lain yang harus kita lakukan, yang dimana cara itu bisa memuaskan bos kita. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas satu-satu, bukan cara memuaskan dulu, tapi kenapa gagal. Kenapa sebagian besar orang gagal memuaskan bos. Ini realita yang miris guys. Beberapa kali ya saya temukan di perusahaan, setiap saya masuk perusahaan ini pasti ada tipikal orang-orang yang pinter, namun karirnya stuck. Pernah lihat nggak? Dia tipikalnya pinter, ya. Ketika mengerjakan pekerjaan, kalau bahasa kita adalah kompetensi, knowledge-nya itu bagus, ya. Tapi orang ini tidak melejit karirnya di tempat kerja. Namun kita juga lihat ada orang yang dengan kompetensi yang tidak tinggi, yang rata-rata saja, tapi justru malah karirnya bagus. Dan cilakanya, ya, orang-orang yang kompetensinya rata-rata ini justru malah menjadi atasan dari orang yang kompetensinya tinggi. Ini kan miris guys.
Kan kalau bahasa kita, orang yang dengan kompetensi tinggi, kita menganggap bahwa wah ini nggak adil, dunia ini nggak adil, bos kita pilih kasih, terus ini nepotisme dan lain sebagainya. Dan ternyata itu bukan, guys. Itu cuma tentang bagaimana kita bisa memuaskan bos kita, bagaimana bos kita itu punya trust. Jadi muasin bos itu dengan tujuan agar bos kita punya trust sama kita. Kalau beliau nggak punya trust sama kita, nggak mungkin beliau akan mendukung kita, guys. Oke ya? Iya. Kita bilang, kenapa gagal? Itu yang nomor satu. Kenapa kita gagal? Yang nomor satu, itu adalah karena beda pemikiran. Jadi kadang bos itu kan punya perspektif tersendiri, guys. Nah, terus kita, ya, sebagai pekerja pun, orang yang berada di bawah naungan bos, itu punya pemikiran yang berbeda. Itulah kenapa sering terjadi di dalam bekerja itu kita bersinggungan justru malah dengan bos kita. Kita sudah diminta mengerjakan sebuah pekerjaan A gitu ya, tapi kita punya pemikiran sendiri. Kita mengerjakan pekerjaan dengan cara yang B, dengan hasil yang B. Sehingga ketika dipresentasikan, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi justru bos kita yang ngebantai kita ketika kita presentasi. Pernah kejadian, Mas? Itu sering terjadi. Sering terjadi ketika di klien itu, oke, ketika presentasi justru saya heran. Harusnya kan ketika presentasi antar departemen itu, harusnya kan yang bertanya kan departemen lain. Tapi di sini kita lihat yang bertanya justru malah bosnya sendiri, yang ngebantai justru bosnya yang lain, bosnya sendiri. Ya, yang lain itu dia yang bengong gitu kan. Di situ kan kita heran. Berarti kan sebenarnya ada beda pemikiran yang terjadi antara bawahan dan atasan. Bos ya itu punya pandangan sendiri, dan bawahan itu kekeh dengan pandangannya sendiri. Sehingga jadi apa? Berantem. Padahal masalahnya adalah dia bos kita. Jadi beda pemikiran. Kadang ribut di meeting. Tapi yang ribut adalah atasan sama bawahan sendiri. Ini realita. Itu kenapa gagal yang pertama. Gagal yang kedua itu adalah kita beda generasi, guys. Hey, kita wave dulu ya. Thank you for watching, Mas Agus. Oke. Yang kedua adalah beda generasi. Kita generasi milenial gitu ya, atau kita generasi yang banyak berkawan dengan orang-orang milenial. Sedangkan bos kita itu biasanya untuk era sekarang ini bos kita adalah generasi X. Nah, beda generasi ini biasanya adalah beda attitude. Generasi X itu adalah generasi yang suka kalau karyawannya ngelembur, bekerja keras, ya kan? Jadi berdedikasi, punya semangat yang tinggi terhadap bekerja. Beda dengan kita generasi milenial. Generasi milenial itu berpikirnya adalah kita harus work smart, ya. Mulai ngerasa perbedaannya. Kita harus work smart gitu kan, kerja itu harus cepet, nggak penting prosesnya, yang penting hasilnya sesuai gitu kan. Nah ini beda generasi ya kan, beda pula cara bekerja, beda pula cara komunikasi, guys. Oke, sehingga ketika kita diminta mempresentasikan atau membuat pekerjaan, bos kita itu pengennya prosesnya tuh jalan. Jadi cara kerjanya itu kita proses itu harus tepat dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke F gitu kan. Kalau milenial itu beda, dia pilihnya kalau dari A bisa ke C ngapain ke B gitu loh. Ini kan beda gitu. Sehingga ketika perbedaan ini terjadi, maka yang terjadi adalah akhirnya ribut lagi, guys. Jadi inilah cara ketika sering ribut ini, guys, ya, maka yang terjadi adalah bos kita menganggap bahwa kita tidak memahami dia. Bos kita menganggap bahwa kita ini tidak kompeten sesuai dengan sesuai dengan ekspektasi dari dia. Sehingga kalau kita dianggap tidak kompeten, maka pasti dia tidak puas dengan kerja kita. Dulu saya punya bos, ya, waktu saya bekerja itu saya punya bos, waktu itu saya umur masih sekitar 26 tahun waktu itu, 26 tahun, 27 tahun. Bos saya itu umurnya sudah 42-43 tahun, guys. Perbedaan rentang generasi yang cukup besar membuat cara bekerja kita pun berbeda.
Nah, tapi celakanya adalah dia bos kita. Yang harus kita lakukan adalah apa? Ya kita kuping dengan cara beliau gitu. Ketika kita diminta presentasi, kita komunikasi tidak dengan cara kita berkomunikasi dalam presentasi, guys. Nggak bisa. Kalau kita pengennya hasilnya seperti ini, caranya ini. Kalau bos itu beda. Bos saya pun berbeda. Dia minta prosesnya dulu bagaimana, baru hasilnya. Bagi kita itu yang penting adalah hasilnya tepat. Bagi bos itu yang paling penting adalah prosesnya tepat. Karena bagi generasi X prosesnya benar, maka hasilnya pasti bagus. Itu pasti, nggak usah diomongin hasilnya. Jadi beda generasi gitu. Generasi X dan generasi Y. Ya inilah mengapa kita gagal. Sebenarnya sederhana sekali bagi orang yang ingin memahami bagaimana cara memuaskan bos. Ternyata hanya karena masalah beda pemikiran dan beda generasi gitu. Oke ya. Nah, setelah kita bicara tentang kenapa gagal muasin bos, jadi nggak perlu pakai sudah pagi bos gitu ya. Kita akan bicara tentang muasin bos itu caranya gimana. Nah, ini yang pada ditunggu-tunggu. Gimana cara muasin bos? Oke. Yang nomor 1, bos itu kan atasan. Betul ya? Tentu beliau sudah memiliki jam terbang yang jauh lebih tinggi dari kita. Berarti kan beliau kalau bahasanya adalah naik pohon tuh lebih tinggi dari kita. Betul? Ya. Meskipun ada idiom bahwa bos itu tidak selalu benar. Namun yang nomor 1 kalau kita ingin muasin bos, itu adalah kita harus gunakan perspektif dari bos kita. Kita nggak boleh kekeh dengan pemikiran kita nggak boleh kekeh dengan pendapat kita. Yang harus kita lakukan adalah kita harus berpikir berdasarkan perspektif dari bos kita, guys. Oke, jadi kadang kita lupa bahwa bos kita ini hidupnya lebih lama dari kita. Mungkin beliau tidak selalu benar, tapi kita coba harus memposisikan diri kita sebagai beliau. Ketika bekerja pun sama. Kita harus berpikir bahwa bos itu, kadang tipikal bos itu aneh-aneh. Ada bos yang senang menceritakan tujuannya apa, baru ngasih tahu cara kerjanya gimana. Ada bos yang nggak mau ngasih tahu tujuannya apa, pokoknya dia tahu kita harus kerja kayak gini. Sedangkan untuk tujuannya dia pegang sendiri. Nah, di sini kita harus berpikir bahwa kita harus bisa menyelami maksud terdalam dari bos ini, kita harus tahu. Sehingga tanpa bos berbicara pun, kita sudah paham. Bahkan yang paling enak adalah ketika bos mengeluarkan sebuah isyarat pun kita sudah harus paham. Itu namanya kita memahami perspektif dari bos kita. Kenapa saya dicintai oleh bos saya dulu? Jadi saya termasuk bawahan yang sangat dicintai oleh bos saya. Jadi yang pertama adalah saya bisa menaruh sepatu saya, ya, saya bisa menggunakan sepatu yang dimana itu ada sepatu bos saya. Put my feet on my boss shoes. Jadi saya bisa melihat perspektif dari bos saya, sehingga bos saya senang dengan saya gitu. Ketika dia mengisyaratkan sesuatu, saya sudah ngerti, oke, bos maunya seperti ini. Kalau Anda bisa seperti itu, maka Anda sudah dijamin bisa muasin bos. Saya pernah punya klien di salah satu perusahaan Jepang, manajemennya itu salah satunya itu sangat jago sekali dalam memahami perspektif bos. Padahal orang Jepang ya, orang Indonesia, cuma karena beliau memang setulus hati gitu ya. Jadi untuk memahami perspektif bos itu butuh setulus hati. Kita benar-benar harus perhatian dengan bos kita, nggak bisa setengah-setengah. Jadi untuk bisa memahami perspektif bos ini, guys, kita harus benar-benar dengan setulus hati kita mencoba memahami bos kita. Karena saya pernah tanya caranya pada sahabat ini, saya tanya gimana caranya kok ibu, ya seorang ibu ya, sebenarnya ibu bisa benar-benar paham maksud bos ini, bagaimana caranya? Beliau cuma bilang bahwa sebenarnya sederhana Pak Rama. Kalau kita ingin memahami bos itu, kita cukup dengan setulus hati, dengan tulus bekerja, ya, dan melayani mereka. Lama-kelamaan kita ngerti kok bos itu maunya apa. Hanya sederhana. Kadang orang yang tidak bisa mengikuti perspektif bos itu cilakanya, permasalahan utamanya itu adalah karena ego.